Pelatihan Digital UMKM Indonesia dengan tema Mengenal Sistem Pembayaran Digital bersama narasumber Lukman Purnomo, Head of QR Operations Dana Indonesia. Semakin banyak konsumen yang mempunyai e-wallet, semakin banyak juga promo di pembayaran digital. Yuk cari tahu apa itu pembayaran digital di sesi kali ini. Terima kasih, Mbak Indri. Halo, selamat pagi teman-teman UMKM. Terima kasih dari IDEA, kemudian Bakti Kominfo ya atas kesempatannya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ini pesertanya udah lumayan banyak nih, ada 482 ya. Begitu juga yang ada di YouTube, sepertinya angkanya still naik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ini acara perdana ya, oleh karena itu judulnya memang sengaja sistem pembayaran digital, karena memang di masa pandemi ini secara tidak langsung pembayaran digital adalah suatu kebutuhan ya untuk pelaku-pelaku bisnis, terutama teman-teman UMKM. Jadi transformasi ke arah digital itu sudah bukan menjadi pilihan, namun bisa saya sebut itu adalah menjadi suatu keharusan, di mana terdapat banyak benefit atau keuntungan yang teman-teman bisa peroleh bila mana teman-teman bisa bertransform dari pembayaran tunai dulunya menjadi pembayaran yang non tunai atau yang sekarang kita marak sebut dengan pembayaran digital. Sekilas refreshing memory kita ya, evolusi dari pembayaran itu dari zaman nenek moyang kita, ternyata interaksi manusia untuk bertransaksi itu ada evolusi di sana, yang artinya dari sistem yang ancient kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih modern, lebih praktis dan lebih aman tentunya, sehingga seperti yang kita lalui saat ini. Jadi kalau bisa melihat screen saya, jadi dahulu itu orang melakukan transaksi proses pembelian barang atau penjualan barang itu melalui sistem barter ya. Mungkin teman-teman sudah sempat membaca di media atau mana bahwa orang exchange goods kemudian membayar service itu melalui sistem barter. Jadi kalau misalnya kita pengen beli nasi tapi kita hanya ada jagung, nenek moyang dulu kita itu bertukar, jadi jagungnya dijual kemudian mendapatkan nasi dan sebaiknya. Proses itu sudah berjalan sekian lama ya, karena memang saat itu belum terfikirkan ada media yang lebih simpel untuk melakukan sistem pembayaran. Kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, ditemukanlah metode pembayaran dinamakan uang, yaitu perepresentasian angka dari suatu barang dalam bentuk satu buah uang mata kertas gitu. Jadi segala jasa, kemudian kebutuhan barang, kebutuhan sehari-hari itu dibayarkan dengan uang cash atau biasa disebut dengan uang kartal. Setelah mungkin sampai sekarang pun penggunaan uang cash itu masih masih lazim digunakan sehari-hari ya, apalagi di Indonesia, di mana orang menyimpan uang cashnya di dalam dompet, kemudian mereka membayarkan jasa dan barangnya. Kemudian lanjut lagi di era yang lebih modern, yaitu pembayaran menggunakan kartu dan chip, atau yang biasa kita tahu pembayaran menggunakan kartu ya, kartu debit ataupun kartu kredit, di mana kartu tersebut sebenarnya linking ke account bank dan biasanya digunakan untuk pembayaran. Pembayaran kartu ini biasanya memerlukan instrumen berupa EDC. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya ke toko atau ke supermarket melihat ada mesin EDC, nah itulah salah satu bentuk pembayaran menggunakan kartu dan chip. Pembayaran kartu dan chip ini lumayan lama ya dipergunakan, begitu juga di Indonesia. Namun sayangnya adoption penggunaan kartu ini agak sedikit
kurang cepat karena infrastruktur pun tidak terlalu merata sayangnya. Oleh karena itu hanya beberapa persen dari masyarakat Indonesia yang sebenarnya memiliki akun bank dan bisa melakukan transaksi menggunakan kartu dan chip. Salah satu kelemahan juga kenapa kartu dan chip ini tidak begitu cepat di Indonesia karena investment untuk membeli EDC itu sebenarnya terlalu mahal. Oleh karena itu, biasanya yang menggunakan EDC adalah pengusaha atau entrepreneur yang ada di sisi middle atau high income. Sayangnya untuk solusi ini teman-teman UMKM masih susah untuk dijangkau. Nah, yang paling kanan nih, yang mobile, ini adalah era di mana kita sekarang sedang berada, yaitu pembayaran menggunakan mobile. Mungkin dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak udah lumayan familiar apa sih pembayaran mobile itu. Pembayaran mobile itu biasa kalau kita membayar semuanya hanya menggunakan handphone, baik itu dalam bentuk scan, dalam bentuk tap, atau pembayaran online, misalnya ada di e-commerce kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sering atau pernah dagang di platform-platform e-commerce teman-teman. Nah, evolusi inilah yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, dan harapannya semakin ke depan pembayaran digital bisa lebih inklusif ke seluruh penduduk Indonesia, baik ranging dari pengusaha UMKM, SME, sampai ke pengusaha retail. Nah, apa sih yang menarik nih dari Indonesia ini, dan mengapa pembayaran digital itu sangat diminati dan pengembangnya ternyata jauh dari over dari ekspektasi yang kita set awalnya ya. Lihat dari total populasi sendiri, kita termasuk negara yang besar, negara kepulauan, dan negara yang mempunyai banyak penduduk. Data terakhir yang saya dapat, kita sekitar 270 juta penduduk, dan 60% lebih penduduk kita ada di usia produktif. Sedangkan ekonomi digital kita termasuk yang paling cepat di Asia dan termasuk yang paling cepat di dunia. Saya dan teman-teman bermain QR payment ini kan sekitar 1 dan 2 tahun ya. Tetapi edukasinya itu secara menyeluruh dengan dukungan dari ekosistem, begitu juga dengan pemerintah. Oleh karena itu, pembayaran digital di Indonesia ini termasuk yang cepat jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Jumlah pengguna telepon genggam, perlu diketahui bahwa orang yang mempunyai handphone atau jumlah handphone yang beredar di pasaran ini ternyata lebih banyak daripada jumlah populasi itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa model pembayaran mobile phone atau pembayaran digital ini dikira paling cepat penetrasinya? Karena modalnya orang hanya butuh handphone ya untuk bertransaksi. Handphone dan internet itu adalah salah satu dan dua barang atau utilitas yang diperlukan untuk melakukan transaksi digital. Begitu juga dengan pengguna internet di Indonesia, perkembangannya semakin cepat. Sekarang ini kita dalam menyentuh angka 56%, dan harapannya ketika tahun 2025 nanti untuk menunjang sistem ekonomi digital 2025, harapannya semua infrastruktur internet bisa mengcover teman-teman dari Sabang dan Merauke, sehingga bisa aktif menggunakan transaksi digital dan berbagai macam ekonomi digital lainnya. Namun, yang pernah saya sampaikan lagi, kepemilikan rekening bank di Indonesia ini masih tergolong rendah ya, 55,7%, di mana rata-rata teman-teman di Asia Tenggara itu lebih dari itu, sehingga proses digitalisasi di sana selangkah lebih cepat daripada kita untuk masalah debit dan credit card. Namun untuk pembayaran model QR payment, kita bisa sedikit agak bangga karena surprisingly pembayaran QR payment di Indonesia ini lebih cepat dan lebih menyeluruh dibandingkan dengan beberapa teman di luar sana. Ya, ini adalah
slide yang saya copy dari teman-teman Bank Indonesia ya. Jadi tahun 2025 ini pemerintah mempunyai target untuk membawa 91,3 juta penduduk unbanked atau penduduk yang tidak mempunyai rekening bank. Begitu juga dengan 62,9 juta UMKM untuk berubah dari modal pembayaran konvensional menjadi pembayaran digital. Karena memang banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita menggunakan pembayaran digital ya. Seperti halnya lebih mudah, lebih terstruktur, kemudian akuntingnya pun lebih tercatat, lebih rapi, sehingga nanti ketika ibu bapak itu ketika mau melakukan rekap bulanan itu relatif lebih mudah daripada harus mencatat secara manual ataupun di buku. Karena sekarang ini dari teman-teman PJSP atau pembayaran lainnya, semua transaksi yang kita lakukan secara online dan digital itu otomatis terrecord history-nya. Jadi ibu bisa lihat kayak transaksi 2-3 minggu atau beberapa bulan ke belakang, historiknya seperti apa, kemudian trennya seperti apa, banyaknya itu pembeli-membeli apa, di jam berapa, dan lain-lainnya. Jadi segala data dan informasi tersebut sebenarnya bisa diolah untuk membantu untuk membantu ibu-ibu dan bapak-bapak lebih mengutilisasikan teknologi digital. Harapannya pada 2025 nanti segala lini baik secara finansial maupun real itu sudah menggunakan teknologi digital ya. Baik teman-teman yang melakukan aktivitas dagang di pasar, ataupun pembayaran retribusi di pemerintah daerah, pembayaran tiket masuk pariwisata, dagang UMKM, petani, nelayan, begitu juga dengan transportasi. Mungkin teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya udah melihat banyak tertempelnya QR digital ya, yang biasanya bisa kita pakai untuk payment. Mudah-mudahan tren tersebut bisa berkontinuitas sehingga teman-teman di seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati keuangan digital. Nah, kenapa sih kok kita harus bertransform ya dari analog atau pembayaran konvensional menjadi pembayaran digital? Yang pertama memang lebih praktis. Tidak bisa kita pungkiri bahwa membawa uang di dompet sebagai customer itu termasuk menyusahkan. Karena di dalam dompet itu ada kartu, kemudian ada uang, ada KTP, ada beberapa STNK dan lain beberapa banyak items yang harus kita simpan di dalam dompet itu. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengkonvert semua yang ada di dompet itu menjadi digital, alangkah mudahnya hidup kita kemana-mana tidak perlu membawa dompet yang tebal, tidak perlu sibuk mencari ATM, kita hanya cukup menyimpan semua uang kita, kartu, loyalty card, semua ada di dalam dompet. Lalu poin yang kedua, tentunya pembayaran digital itu lebih mudah dan aman. Kenapa bisa saya bilang aman? Karena untuk seluruh penyelenggara pembayaran digital yang ada di Indonesia, itu mereka terregulasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Di mana segala pencatatan, kemudian model bisnisnya itu sudah diregulasi. Dan mereka comply dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak usah khawatir untuk ibu bapak baik sebagai pengguna atau pedagang untuk menerima pembayaran digital. Banyak sekali cerita teman-teman yang dulunya itu memang sudah terbiasa ya menggunakan cash. Kemudian ketika kita datangin untuk menggunakan digital, awalnya memang agak ragu karena uang itu tidak terpegang secara fisik karena uang itu dalam bentuk virtual. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu teman-teman UMKM mencoba, alhamdulillah kita mendapatkan feedback yang positif bahwa
keuangannya lebih tercatat, kemudian mereka nggak pusing uangnya rusak, nggak pusing mikirin kalau uangnya itu uang nggak asli, ataupun bingung untuk nyimpennya di mana. Jadi semuanya bisa terekam dan semuanya aman di dalam dompet digital. Kemudian poin yang terakhir, ini agak sedikit cocok ya dengan mungkin dengan kondisi kita saat ini, di mana kita lagi ada musibah COVID. Mungkin ibu bapak pernah ditanya oleh pembelinya, Bu bisa bayar nggak pakai cash nggak, pakai kartu ataupun pakai QR code ya. Karena memang ada banyak ketakutan oleh user itu untuk melakukan pembayaran secara tunai, karena memang tidak dipungkiri bahwa dengan adanya interaksi pembayaran cash itu sendiri membuka kemungkinan untuk virus ini sebenarnya menyebar. Nah, itu tadi kalau dari segi user ya. Kalau dari segi pedagang sendiri gimana gitu? Kenapa sih kita harus konversi dari model pembayaran yang ancient dulu ke model pembayaran digital? Dari segi praktisnya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah bergabung dengan e-wallet ataupun e-commerce, itu pastinya sudah tahu bahwa segala pencatatannya mereka rapih. Gitu. Jadi transaksi yang dilakukan customer itu bisa tercatat secara real time dan Bapak bisa meng-cash out sesuai dengan yang Bapak kehendaki. Begitu juga itu sebenarnya lebih aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pembelinya lari atau membohongin dan sebagainya. Begitu juga dengan pencatatannya itu secara terstruktur. Jadi Bapak bisa melakukan print out sendiri, bisa mengecek berapa yang laku, berapa yang terjual di hari ini, di bulan ini, dan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga semuanya itu berdasarkan data dan mudah-mudahan bisa membantu kontinuitas bisnis teman-teman sekalian. Begitu juga tanpa kontak langsung, mungkin kalau teman-teman di sini takut bersentuhan dengan pelanggan, banyak sekali sekarang model pembayaran digital yang Bapak bisa minta kris-nya itu dari berbagai macam PJSP ya, dan prosesnya itu sangat-sangat mudah. Biasanya hanya memerlukan KTP, nomor telepon, dan maksimum email, dan mereka akan memproses sendiri dan akan mengirimkan QR code itu ke toko atau domisili Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa sekiranya kita perlu memberikan perhatian lebih mengapa digital payment itu bisa membantu ibu bapak dalam menjalani bisnis sehari-harinya. Nah, melanjut dari slide sebelumnya, beberapa minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, saya sempat melakukan studi banding ya, baik di Jogja maupun di Semarang gitu. Banyak sekali bisnis-bisnis wisata atau teman-teman pelaku usaha UMKM wisata itu sudah menggunakan digital payment sebagai salah satu preferred method mereka. Di mana era pandemi ini kan orang agak takut-takut dan banyak pemain-pemain yang menyediakan added value service, di mana ketika kita bergabung dengan pembayaran itu sendiri, ada beberapa ataupun banyak fasilitas yang bisa kita dapat, seperti free advertising, ataupun ada promotion, ataupun ada pelatihan-pelatihan. Itu adalah beberapa model stimulus yang disediakan oleh pemain-pemain untuk menggerakkan teman-teman pelaku bisnis berubah dari pembayaran konvensional menjadi pembayaran digital. Tentunya program tersebut didukung penuh oleh pemerintah karena bisa mengurangi risiko terpapar penyakit. Karena Ibu tinggal mengambil handphonenya, tinggal scan, kemudian dari pedagang bisa tahu nih, oh pembayarannya sudah masuk, gitu, dan kemudian barang bisa diberikan. Biasanya pembayaran itu tidak lebih dari 3 atau 5 seconds ya, jadi cepat sekali. Tapi jangan khawatir, ada juga beberapa pemain digital yang sebenarnya tidak hanya menyimpan uang tunai, tapi di dalam aplikasi itu bisa membinding kartu debit dan kartu kredit. Jadi ini sebenarnya sangat membantu untuk pemain-pemain UMKM karena mereka tidak bisa menyediakan EDC,
Namun dengan pembayaran QR itu sendiri sebenarnya membuka potensi market di mana mereka yang biasa membayar menggunakan kartu. Jadi dia tinggal binding kartunya ke dalam aplikasi dan mereka bisa membayar menggunakan scan QR code. Nah, sedikit gambaran ya, apa aja sih jenis pembayaran digital nih? Ini saya bagi menjadi dua. Ada pembayaran digital yang on-premise atau pembayaran yang datang ke toko di lokasi. Ada juga pembayaran digital yang model online. Pembayaran on-premise ini kalau bisa dilihat itu biasanya pembayarannya menggunakan QR code dan kemudian instrumen yang digunakan adalah handphone dan biasanya metode yang diperlukan adalah pembayaran menggunakan uang elektronik ataupun dompet elektronik. Ada banyak pemain yang di lapangan, mungkin ibu bapak sudah quite familiar, ada Dana, ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja, ada Shopee. Itu adalah jenis-jenis PJSP yang membantu teman-teman untuk bisa menjalani, bisa melakukan bisnis atau aktivitas usahanya dengan menerima pembayaran digital on-premise. Ada juga pembayaran menggunakan kartu debit dan kredit tanpa kontak ya. Biasanya dari bank menyediakan kartu Visa PayWave gitu. Namun ini sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi bisa ditemukan di beberapa retail atau mungkin pom bensin ya. Agak sedikit aman karena tidak berkontak langsung. Biasanya kartunya ditempel, kemudian saldonya terdebit secara langsung. Kemudian yang di kanan adalah pembayaran secara online. Ini adalah pembayaran yang dilakukan secara remote ya, jadi tidak bertatapan langsung. Ibu tidak harus datang ke toko, tidak harus effort jalan, dan itu biasanya bisa dilakukan melalui app, aplikasi, ataupun melalui website. Begitu juga dengan pembayarannya, ibu tidak perlu bertemu langsung, bertatap muka. Biasanya uang itu akan masuk either instan atau setelah terjadi konfirmasi atau barang diterima. Nah, kayak apa sih pembayaran on-premise itu? Ada beberapa contoh di sini, misalnya isi bahan bakar kendaraan, itu termasuk contoh pembayaran digital on-premise, di mana mobil atau motornya itu harus datang ke SPBU, kemudian kita melakukan transaksi, bisa melalui scan QR ataupun melakukan pembayaran melalui card gitu ya. Ataupun belanja sayur di pasar itu juga termasuk pembayaran on-premise, ataupun pembelanjaan baju di toko. Nah, itulah sektor-sektor yang biasanya kita sebut dengan pembayaran on-premise, di mana kedua pedagang dan pembeli harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan aktivitas transaksi. Contoh pembayaran online mungkin yang lagi marak sekarang ini ada seperti pesan makanan dari aplikasi gitu. Jadi ibu bapak atau teman-teman nggak harus datang, pedagang juga nggak harus buka toko, tapi bisa menerima order dan user pun bisa mengorder makanan itu dari aplikasi atau dari website ya. Pembayaran dilakukan secara online tanpa ada sentuhan, mungkin pun ada chat di dalamnya itu. Setelah confirm, pembayaran akan ditunaikan dan barang biasanya akan diberikan kepada user. Ada juga belanja online. Di beberapa situs e-commerce kan yang mungkin sudah familiar, seperti belanja di Tokopedia atau di Lazada ataupun di Bukalapak. Itu adalah salah satu contoh pembayaran digital yang melalui proses online. Itu juga sama, biasanya tidak bertatap muka, semuanya hanya dilakukan dari website, hanya klik-klik-klik, masuk ke keranjang, kemudian pilih pembayarannya bisa dari kartu, bisa dari transfer bank, bisa dari uang digital, dan lain-lain. Ada juga model pembayaran online yang pesan tiket pesawat atau pesan film gitu ya. Jadi kalau dulunya kita harus ke travel agency, dulunya kita kalau mau nonton film itu harus antri, sekarang semuanya sudah bisa dilakukan dengan online atau bisa dilakukan hanya dengan apps ataupun website. Itulah contoh beberapa sistem pembayaran digital yang sekarang ini semarak di Indonesia. Nah, banyak sekali pemain ataupun aplikasi ataupun website yang bisa membantu aktivitas dagang
ibu-ibu bapak sekalian. Salah satunya adalah Dana. Mungkin kalau ada beberapa yang sudah menggunakan Dana sendiri, itu suatu aplikasi yang dibuat oleh teman-teman engineer di Indonesia dan dikerjakan oleh teman-teman dan dipergunakan untuk membantu user, merchant, dan partner untuk melakukan proses transaksi digital secara aman, mudah, terjamin, dan efisien. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai user, kita bisa menggunakan aplikasi Dana ini untuk melakukan proses transaksi, pembelian pulsa, pembelian tiket nonton, games, dan lain-lain. Untuk sebagai merchant atau pedagang, kita bisa menerima pembayaran user itu melalui aplikasi Dana. Semuanya ada di dalam satu apps itu, baik ibu bapak sebagai user ataupun sebagai merchant atau sebagai pedagang. Apa sih yang membuat Dana itu berbeda dengan pemain-pemain lainnya atau penyedia jasa lainnya? Yang pertama adalah kita trusted dan terpercaya. Jadi kita dilengkapi dengan teknologi yang bisa mengassure 100% keamanan transaksi itu, baik dari segi pengguna maupun segi pedagang, gitu ya. Kemudian kita juga friendly dan mudah. Aplikasi kita didesain untuk mengcover semua kebutuhan masyarakat, baik melakukan aktivitas itu sebagai pengguna ataupun sebagai pedagang. Begitu juga aplikasi Dana ini, kita tidak hanya menyediakan pembayaran menggunakan virtual balance ya, tapi kita bisa menggunakan kartu bank juga. Jadi kartu bank itu kita bind ke dalam aplikasi dan ibu bapak sebagai pedagang bisa menerima transaksi secara digital. Dan yang terakhir adalah kita accessible, kita terbuka. Jadi kita nggak hanya bermain sendiri, tapi kita bekerja sama dengan beberapa partner kita untuk mendukung inklusivitas non-tunai atau cashless di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah bergabung dengan Lazada ataupun Bukalapak, di situ ada opsi pembayaran menggunakan Dana. Jadi user-user yang mempunyai rekening Dana atau mempunyai akun Dana, mereka bisa melakukan pembelian di beberapa web e-commerce itu menggunakan saldo ataupun kartu mereka. Sedikit sekilas apa aja sih servis Dana ya? Kalau di kanan ini adalah lingkaran servis. Jadi kita ada 4 buah core service kita yang kita berikan kepada pengguna, baik dari lifestyle, kemudian financial service, kemudian merchant service, ataupun pembayaran core. Jadi kalau ibu bapak ingin membeli pulsa ataupun ingin transfer uang, itu sekarang sangat mudah, bisa dilakukan dari aplikasi Dana. Kalau ibu bapak sebagai pedagang, itu masuknya biasanya di merchant service, jadi bisa menerima pembayaran, kemudian bisa melihat analytics, kemudian ada kapabilitas untuk melakukan loyalty, jadi untuk menarik user-user yang sudah loyal ataupun potensi market, itu semua bisa dilakukan dalam satu platform. Begitu juga dengan advertising. Jadi dari data terakhir di aplikasi Dana sendiri, kita sudah mempunyai sekitar 40 juta pengguna. Beberapa merchant merasa terbantu karena mereka yang sebelumnya tidak pernah didatengin user ABC, setelah menggunakan Dana, banyak user-user yang datang ke toko mereka atau belanja di toko mereka karena di toko tersebut bisa menerima pembayaran digital. Ada juga financial service. Ini adalah salah satu core service yang akan kita sediakan terhadap user-user kita. Ada personal investment, kemudian ada credit scoring, ada insurance ataupun pay later. Saat ini Dana pun bekerja sama dengan beberapa pengusaha, institusi finansial di Indonesia, baik berupa bank maupun non-bank, untuk menyediakan bantuan terhadap UMKM, baik itu berupa pinjaman atau kredit dengan rate yang sangat mudah dan syarat yang mudah. Lanjut. Nah, apa sih produk kita?
Mostly memang kita yang paling sering digunakan melalui aplikasi ya. Kita bisa di-download dari Google Store maupun iOS Store, di mana tinggal klik download dan kemudian registernya juga sangat mudah, tinggal masukin KTP, kemudian selfie, foto, kemudian nama dan nomor telepon. Biasanya proses verifikasi itu tidak lebih dari 2x24 jam. Jadi the moment ibu bapak register ke Dana, dalam waktu 2 hari itu maksimal 2 hari itu sudah dananya sudah segera aktif. Ada juga Dana Widget, yaitu istilahnya Dana di-embed di aplikasi lain. Jadi kalau pernah memakai aplikasi Bukalapak ataupun aplikasi Tix pembelian tiket, itu biasanya ibu bapak bisa membeli atau mempurchase tiketnya itu menggunakan saldo Dananya. Ada juga yang kita sebut Dana Premium. Dana Premium ini naik level dari Dana App ya. Jadi kalau Dana App ibu belum verify, itu biasanya tercap balance-nya. Setelah upgrade ke Dana Premium, itu baru balance-nya bisa naik ke level yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah Dana Bisnis. Jadi Dana Bisnis ini adalah produk yang kira-kira sekitar setahun ya kita buat. Dan produk ini memang kita peruntukkan untuk membantu teman-teman UMKM dalam menjalankan aktivitas digitalnya. Jadi teman-teman di sini bisa mencoba nanti setelah webinar ini register ke Dana Bisnis, mencoba ke Dana Bisnis, lihat-lihat fiturnya dan bisa coba start menerima transaksi melalui fitur tersebut. Sangat mudah karena di Dana Bisnis itu sendiri QR-nya itu tergenerate. Jadi kalau ibu bapak nggak bisa ngeprint stiker atau mungkin kesusahan untuk mendapatkan QR code itu bisa langsung melalui HP-nya. Jadi tinggal dibuka apps-nya, kemudian HP-nya itu nanti bisa ditunjukkan ke customer yang memperlihatkan QR yang harus di-scan oleh user. Mungkin saya mainkan video sedikit ya tentang Dana Bisnis. Ini apa sih Dana Bisnis dan gimana sih cara daftarnya? Mungkin bisa mudah. Iya. Jadi itu tadi sedikit tentang video Dana Bisnis ya. Kalau tadi sempat dilihat, prosesnya begitu mudah. Jadi once kita sudah daftar ke aplikasi Dana, kemudian masuk ke profile Me, dan di situ nanti akan dipandu gimana bisa daftar. Informasi yang dibutuhkan juga cukup minim, quote standar ya. Hanya butuh KTP, kemudian foto produk, kemudian foto toko ibu bapak, masukin alamat usaha itu di mana, kemudian submit. Nggak lama setelah itu biasanya sudah terverify kalau memang dokumen dan persyaratan yang disubmitkan sudah betul. Gitu. Nanti akan di aplikasi sendiri itu, di aplikasi Dananya nanti akan kelihatan QR code-nya, kemudian histori transaksinya, dan berbagai macam fitur yang bisa kita nikmati dalam aplikasi Dana. Nah, apa sih urgensinya UMKM ini untuk transform ke arah digital ya di era COVID ini? Ada 3 points yang sempat saya summary. Dengan terbatasnya segala mobilitas, user sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu pagi ada yang mampir ke toko sampai siang sampai malam, sekarang mungkin trennya agak berkurang. Itu biasa kita sebut dengan akses pasar dan visibilitas ya. Dengan berbagai macam
tantangan itu sendiri tentunya secara tidak langsung berimbas kepada jumlah customer yang bisa present atau bisa datang ke toko ibu bapak. Nomor 2 adalah akses informasi dan edukasi. Ini adalah salah satu hal yang kita lakukan sekarang, ini adalah salah satu upaya untuk men-tackle keterbatasan akses informasi. Banyak sekali resource online ataupun webinar yang dilakukan oleh teman-teman, baik dari IDEA atau dari Kominfo atau mungkin bisa lihat dari YouTube ya. Sekarang semuanya bisa diperoleh dengan mudah. Kalau dulu kan kita harus membaca koran, harus datang ke warnet dan lain-lain. Sekarang semuanya bisa diakses melalui mobile phone. Tapi di mana kita bisa mencari informasi yang relevan itu, itulah yang sepertinya masih menjadi tantangan dari teman-teman UMKM. Dan yang ketiga adalah dukungan ekosistem. Nggak bisa semuanya diharapkan seperti membalikan tangan gitu. Jadi harus ada upaya baik dari pelaku bisnis, kemudian secara industri, secara regulasi terbentuk suatu sokongan baik dalam berupa insentif ataupun regulasi untuk mempermudah pelaku-pelaku UMKM ini untuk bertransformasi. Nah, dari 3 permasalahan besar itu, kami dari Dana ada beberapa fitur dan app yang kita harapkan bisa membantu ibu bapak dalam menjalankan aktivasi digital atau kegiatan ekonomi lainnya. Setelah ibu bapak bergabung dengan Dana Bisnis, itu kita ada fitur namanya Nearby Me. Jadi di situ kita bisa melihat toko-toko ataupun pedagang yang menerima pembayaran menggunakan Dana ataupun pembayaran menggunakan QR Code. Jadi dia dalam bentuk peta, kemudian peta itu bisa melihat di sekeliling saya ini ada toko mana aja sih yang bisa menerima pembayaran digital. Gitu. Nanti akan terlist, kemudian kalau diklik nanti akan muncul nomor teleponnya, di mana itu nanti bisa ngobrol via WhatsApp. Kalau misalnya proses transaksi itu mau dilakukan online juga bisa. Jadi setelah ngobrol dari WhatsApp, kemudian pembelinya setuju, itu kita tinggal kirim pembayaran link atau QR code-nya itu melalui apps Dana, bisa dilakukan share-nya itu baik dari WhatsApp ataupun Line. Dan itu nanti dari user tinggal mencet confirm saja dan uang akan segera masuk. Ada juga kita fitur feed. Jadi ini sebenarnya amplifying atau fitur yang digunakan untuk melihat teman-teman kita ini pernah belanja apa aja sih gitu. Karena kadang kan kita latah kayak teman-teman kita lagi makan kopi ini nih atau lagi beli buah di sini nih gitu. Di situ kita bisa beli, kita bisa lihat teman-teman kita belanja apa dan di mana gitu. Jadi di situ secara tidak langsung memberikan marketing value untuk teman-teman UMKM dengan tanpa biaya. Jadi kita bisa mendapatkan akses ke 40 juta user itu tanpa harus keluar uang apapun. Ada sedikit testimoni dari beberapa pedagang. Jadi sejak ada fitur Nearby ini, kita sebagai user pun mudah cari makanan yang bisa menggunakan Dana ataupun bisa menerima transaksi digital. Tentunya harapannya dari segi pedagang pun merasakan hal yang sama. Jadi bisa mendapatkan atau bisa dapat customer baru yang sebelumnya nggak pernah belanja di toko tersebut. Nah, ketika ibu bapak bergabung dengan Dana Bisnis, ada beberapa program yang bisa diakses di dalam apps itu sendiri, ataupun ad hoc program yang kita lakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Ada kelas Dana regional, kita sempat conduct beberapa kali ya sebelum COVID. Sayangnya setelah COVID ini kelas regional ini kita hentikan sebentar karena memang interaksi secara langsung ataupun secara fisik tidak memungkinkan kita lakukan. Namun kita sekarang lebih banyak melakukan edukasi itu melalui webinar seperti yang kita lakukan sekarang seperti ini. Jadi di situ nanti bisa berinteraksi dengan users, ibu bapak bisa bertanya, nanti juga di sini ibu bapak bisa memberikan pertanyaan yang sekiranya menjadi unek-unek ataupun masih belum terjawabkan.
Nanti panelis akan membantu untuk menjawab dan follow up. Ada juga di apps Dana Bisnis itu kita ada platform online learning. Jadi di situ Ibu Bapak bisa belajar banyak hal seperti cara mengambil gambar produk yang baik seperti apa, kemudian cara ngasih nama seperti apa, teknik untuk meningkatkan penjualan seperti apa, cara nempel QR code yang baik seperti apa. Semuanya ada di sana dan kami tidak mengungut biaya. Bahkan terakhir kita membuat seperti sertifikasi virtual, jadi Ibu Bapak kalau sudah menyelesaikan program online learning itu bisa mendapatkan sertifikat yang harapannya nanti bisa membantu menjadi marketing value untuk tokonya. Nah, yang terakhir adalah partisipasi program atau dukungan ekosistem. Ada beberapa insentif ataupun program yang kita berikan khususnya ke teman-teman UMKM seperti gratis diagnos artis. Ini program yang selesai sekitar Juni atau Juli. Mudah-mudahan nanti sekitar September kita akan lakukan lagi. Ini biasanya prosesnya mudah. Ibu Bapak tinggal menerima transaksi dengan Dana, kemudian biasanya ada gimmick-gimmick kayak harus saya menggunakan Dana dan melakukan hashtag di IG-nya. Semakin banyak transaksi yang diterima melalui aplikasi Dana, maka semakin besar posibilitas untuk Ibu Bapak menang. Ketika menang nanti akan ada kesempatan untuk di-endorse artis. Jadi secara nggak langsung ada marketing value yang bisa didapatkan dari program tersebut. Kemudian juga ada contohnya bonus saldo buka rekening. Jadi kalau Ibu Bapak belum punya rekening bank ya atau belum punya kartu, itu bisa join Dana Bisnis dan apply rekening bank. Saat ini kita bekerja sama dengan salah satu bank pemerintah yaitu Bank BRI. Jadi nanti di sana bisa apply rekening bank BRI melalui aplikasi Dana. Jadi informasinya semuanya disubmit melalui apps tersebut. Tentunya harapannya nanti kita bisa bekerja sama dengan berbagai macam bank, ya, baik bank yang pemerintah maupun non pemerintah, sehingga bisa membantu Ibu Bapak yang ingin memiliki rekening bank. Untuk long term goal-nya, di pipeline kami, kalau Ibu Bapak membutuhkan kredit atau pinjaman, tentunya baik dari segi pemodal, itu kan mereka ingin melihat credit scoring dari sebuah UMKM ya. Jadi dengan sudah bergabungnya Dana, Ibu Bapak menerima transaksi menggunakan Dana, nanti ketika apply untuk pinjaman itu sudah mudah. Jadi tinggal melihat ini loh bukti transaksi yang sudah saya terima menggunakan Dana. Dari historical 3 bulan, 6 bulan atau 9 bulan ke belakang, tergantung dengan rules and regulation yang di-set oleh bank tersebut. Dan yang kalian ini, kita sekarang lagi running promotion ya, menangin gadgetnya. Jadi kalau Ibu Bapak punya pelanggan, kemudian membayar dagangannya itu menggunakan Dana, nanti ada hadiah yang kita berikan. Tentunya tidak semua diberikan hadiah, tidak semua diberikan kepada semua peserta, namun kita memilih peserta yang berhak mendapatkan yang baik secara transaksi ataupun nominal. Jadi banyak sekali program-program yang teman-teman Dana lakukan untuk mensupport Ibu Bapak atau teman-teman UMKM di sini. Bisa stay tune terus di apps-nya, segera daftar sekarang, nanti sampai rumah, dan ikuti beberapa program yang kita punya. Ini kita sekarang lagi ada campaign yang namanya Dana Sahabat UMKM. Jadi kita tahu bahwa sejak ada COVID, banyak sekali industri yang terimpak. Begitu juga dengan Bapak Ibu teman-teman UMKM di sini. Pelanggan semakin sedikit, kemudian orang juga takut untuk membayar dan sebagainya. Yang pertama kita membebaskan biaya transaksi. Jadi memang
dengan bergabungnya dengan dana bisnis tidak dikenakan biaya, begitu juga dengan setiap transaksi yang Ibu Bapak terima, kita tidak memungut 1% pun keuntungan dari sana. Jadi kalau Ibu harga barangnya 10.000, customer bayar 10.000, ya Ibu dapatnya juga 10.000. Nomor 2 adalah instan pencairan. Jadi ini salah satu fitur kita yang sangat membantu sekali, dan bisa saya bilang kita satu-satunya pemain yang bisa melakukan instan pencairan. Jadi misalnya Ibu menerima pembayaran sekarang, setelah uang itu masuk langsung di cash out pun bisa. Jadi tidak perlu menunggu besok ataupun 2 hari ataupun 3 hari untuk mencairkan uang tersebut. Karena kita yakin bahwa teman-teman UMKM ini cash flow-nya sangat cepat, nggak bisa kita menunggu 1 atau 2 hari. Jadi begitu dapat uang, kalau bisa dicairkan dan dicairkan. Bisa kemana sih mencairin dana ini? Bapak bisa ke ATM ataupun ke counter-counter seperti Alfamart, Indomart, atau Pegadaian, ataupun beberapa agen dana bisnis kita yang ada di beberapa daerah, itu bisa membantu Ibu Bapak untuk mencairkan saldo dananya. Dan yang ketiga adalah dana mensupport inisiatif pemerintah atau yang biasa kita sebut KRIS. Kalau bisa dilihat di kanan ini adalah bentuk QR KRIS ya. Jadi ada QR besar, kemudian kemudian merah putih. Nah, QR ini bisa di-scan atau bisa digunakan oleh dompet-dompet lainnya. Jadi walaupun Ibu Bapak mendaftarkan sebagai dana bisnis, QR itu bisa di-scan oleh pemain lainnya, baik pemain digital e-wallet ataupun bank ya, seperti GoPay, BCA, Shopee, OVO, dan lain-lain. Jadi nggak usah khawatir pengguna itu menggunakan aplikasi apa, selama Ibu mempunyai QR kris dana, Ibu Bapak bisa menerima transaksi dari berbagai macam metode pembayaran yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah sedikit cerita usaha. Ada sahabat kita yang di Sukabumi, Ibu Warsinah ya. Jadi beliau jualan pecel, kemudian makanan sehari-hari. Dia merasa setelah bergabung dengan Dana, semuanya lebih mudah. Semuanya real time, dia bisa mencairkan uang itu secara cepat, tidak takut uangnya itu lusuh, nggak perlu sibuk mencari kembalian karena user membayar dengan precise. Setelah dia menerima uang itu pun bisa antara dia cash out ataupun dia mau transfer ke rekening bank itu untuk disimpan. Kemudian kalau yang berlokasi di Jogja, itu pun kita ada bekerja sama dengan beberapa andong. Bahkan andong pun sekarang bisa menerima pembayaran digital, gitu ya. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja, bisa mencoba naik andong Pak Nur gitu ya. Nanti bayarnya bisa pakai Dana. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita expect dengan adanya transformasi digital, sehingga dulunya yang hanya bisa menerima pembayaran dengan cash, sekarang opsinya bisa dibuka lebih mudah. Begitu juga dengan usernya, potensi usernya bisa lebih banyak. Harapannya dengan program-program tersebut, Ibu Bapak bisa menerima customer lebih banyak, pendapatannya lebih banyak, bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, sehingga bisa mensukseskan kebutuhan dan aktivitas transaksi digitalnya. Ya mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin kalau Ibu Bapak ada beberapa pertanyaan, nanti bisa langsung di sini saja, ataupun ada pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab di forum ini nanti bisa langsung ke alamat yang ada di screen ini ya, bisa di WhatsApp, email, ataupun website. Nanti dari sana teman-teman dari Dana akan membantu menjawab beberapa pertanyaan dan semua pertanyaan Ibu Bapak. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Windri. Terima kasih Pak Lukman. Ini detail loh, udah ya Pak ya sebenarnya ya. Pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Iya. Bapak, kita sambil scroll pertanyaan. Saya tadi sempat beberapa kali sudah baca ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sama.
Kurang lebih mirip ya Pak ya. Jadi mungkin mau ditekankan dulu Pak, ini uang digital, pembayaran digital, itu dana itu yang masuk yang mana? Karena kan tadi ada yang on premise ya Pak, yang datang ke lokasi, dan ada yang tidak perlu. Nah, dana ini yang seperti apanya gitu? Mungkin perlu ditekankan lagi dulu di bagian itu ya Pak. Ya, jadi dana sendiri bisa ada di dua-duanya Bu. Jadi kita menerima pembayaran yang on-premise itu dalam bentuk QR, dan kita juga bisa menerima pembayaran secara online. Nah, pembayaran secara online ini bukan kok Ibu Dana punya platform e-commerce, tidak, tapi kalau Ibu Bapak bergabung dengan partner kami seperti di Blibli, Lazada, ataupun Bukalapak, user itu bisa bertransaksi menggunakan akun balance mereka. Jadi di sistem digital ini kita melayani pembayaran on-premise maupun pembayaran online. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dengan marketplace, masih pakai offline, masih punya toko offline, tetap bisa pakai Dana ya Pak ya. Jadi tetap cashless, tetap tidak pakai uang tunai, pembayaran dari konsumennya, jadi juga tetap lebih aman walaupun masih offline ya Pak. Oke. Pertanyaannya lagi Pak, ketika ada beberapa ini Bapak siapa tadi ya yang mempertanyakan digital itu aman nggak sih Pak gitu? Karena kan kalau kita membayar melalui perbankan, kadang ada beberapa ketika jaringannya tidak baik, jadi gagal, atau juga teknologi juga kan ternyata sekarang memunculkan orang-orang yang lebih pintar lagi ya Pak ya, yang akhirnya katanya ada yang takut dihack ya kayak gitu-gitu. Dari Pak Lukman seperti apa nih Pak penjelasannya? Ya, jadi value yang kita atau fitur yang kita berikan kepada pelanggan maupun merchant kami atau partner pedagang, yaitu kita trusted dan 100% money guarantee. Jadi kalau memang ada kesalahan, memang belum pernah ada, tapi kalau ada isu-isu yang sekiranya membreach akun Bapak, itu akan dikompensasi 100% oleh Dana. Namun memang belum pernah hal itu terjadi ya, dan jadi saya tidak bisa memberikan contoh. Oleh karena itu kita mengassurkan untuk Ibu Bapak jangan khawatir, mari go digital karena kita memberikan 100% protection baik sebagai user maupun sebagai merchant. Tentunya hal itu membutuhkan bantuan Ibu Bapak juga, karena sekarang ini lagi marak kayak penyalahgunaan ya. Jadi kayak kita ditelepon oleh orang tidak kenal, kemudian dimintain OTP dan lain-lain. Di Dana akan ada edukasi-edukasi gimana supaya Ibu Bapak terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, Pak, ada pertanyaan dari Bapak Christian Wilson Citra. Ini kan tadi Bapak Lukman sempat bilang kalau Dana, Kris Dana bisa dipakai untuk uang digital lainnya. Jadi pertanyaannya Pak Christian ini, jika kode milik Dana bisa menerima segala jenis aplikasi digital lain selain Dana, apakah akan dikenakan biaya admin pada tiap transaksi yang dilakukan? Karena apakah pelaku usaha juga dikenakan biaya admin juga? Oke, jawaban mudahnya adalah tidak. Gitu. Jadi walaupun user itu bertransaksi menggunakan aplikasi lain, kemudian membayarkan ke QR Dana Bapak Ibu, tidak dikenakan biaya apapun. Kita sedang ada program dengan pemerintah sampai akhir tahun, yaitu untuk pengusaha di level UMI atau mikro ya, yang pendapatannya setahun lebih kecil dari 250 juta, itu bebas dikenakan biaya. Baik menerima pembayaran dari Dana maupun menerima pembayaran dari pemain lain. Jadi nggak usah khawatir kalau Ibu Bapak daftar ke Dana, kemudian ada user dari GoPay ataupun dari OVO yang ingin bertransaksi, terima saja, nanti bisa dicek di aplikasinya bahwa uangnya exactly atau persis dengan amount yang dibayar oleh user itu. Oke, Bapak, kita mau ajak ada salah satu peserta untuk live langsung ya Pak ya.
Bapak Joko Utomo Setiawan. Halo, selamat pagi Bapak Joko. Halo, Pak Joko. Sudah diklik kah? Halo, selamat pagi Pak Joko. Oke, Bapak sambil menunggu Pak Jokonya live, saya mau tanya lagi nih Pak. Ini ada dari Kurnialis Lukas. Dia pengguna OVO Pay, tapi hanya untuk pembayaran di online shop. Kalau pakai Dana, apakah ketika nanti dari pengguna Dana itu langsung saldonya bertambah atau masih harus ada proses lainnya nih Pak? Oke, ini ibunya sebagai merchant OVO atau sebagai merchant Dana ya? Ini sepertinya merchant deh Pak. Oke. Kalau ibu sebagai merchant Dana, ya istilahnya ibu bergabung dengan Dana Bisnis, kemudian ada user OVO bertransaksi menggunakan aplikasi OVO, begitu sukses itu saldonya akan langsung masuk ke rekening ibu gitu. Jadi nggak ada jeda, dalam hitungan second uang itu akan masuk, dan begitu di saat itu juga ibu bisa mencairkan uangnya. Cara mencairkannya bisa melalui cash out ke rekening bank ataupun ke Dana account premium ya. Jadi nanti di situ bisa diambil dari tempat lainnya. Tapi kalau kita sebagai ibu sebagai merchant OVO atau partnernya OVO dan ada user Dana bertransaksi, saya kurang tahu detailnya gimana. Cuman seharusnya kalau melihat regulasi yang dilakukan Bank Indonesia, saldonya akan masuk, tapi pencairannya itu tergantung aturan yang berlaku di OVO sendiri itu seperti bagaimana. Nah itu untuk part itu saya belum bisa menjawab. Mungkin nanti teman-teman OVO bisa membantu. Oke, Bapak, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Vita Alopi. Saya kira Mbak Vita ini ada di Indonesia bagian timur. Nanti kalau misalkan kita sempat, kita coba ya live juga. Kalau untuk pasar tradisional, Pak, yang apalagi yang areanya jauh dari agak pelosok lah ya, jadi jaringan internetnya juga sulit, jadi mesti edukasi lagi. Belum lagi yang di pasar-pasar di daerah itu kan lebih banyak orang tua yang berjualan. Nah, ini bagaimana Pak cara membantunya, Pak? Iya, jadi sebelum pandemi memang kita ada kegiatan untuk sosialisasi langsung ke pasar-pasar ya Ibu ya, di mana kita mendirikan booth, kemudian Ibu Bapak bisa mendaftar Dana Bisnis. Namun sejak era pandemi ini kan susah nih kita bertemu langsung. Jadi semua pendaftaran dan lain-lain itu bisa dilakukan dari app. Nah, sekiranya Ibu Bapak kesusahan atau bingung cara daftarnya gimana, tadi di slide saya terakhir itu ada kontak WhatsApp ya. Jadi kontak WhatsApp itu nanti bisa di-reach, bisa